Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Lifta dengan nomor NIM 25202410113, mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi keselamatan dan kesehatan kerja. Pada video kali ini, saya akan memaparkan simulasi penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga pada salah satu perusahaan nasional yang berskala internasional, yaitu perusahaan Astra Internasional. Pemaparan ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Wawasan Global dan Hubungan Internasional yang diampu oleh Ibu Siti Nurtina. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana penerapan manajemen K3 dalam dunia industri, serta keterkaitan dengan standar keselamatan kerja global dan praktik perusahaan multinasional. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya perusahaan segede raksasa multinasional bisa ngejaga ratusan ribu pekerjanya tetap aman? Nah, hari ini kita bakal beda tuntas dunia keselamatan kerja korporat yang jujur aja rumit banget. Dan kita lihat langsung gimana cara mereka melakukannya. Coba dibayangin tantangannya gimana coba. Caranya melindungi ratusan ribu orang yang kerjanya berbeda-beda, tersebar di banyak banget sektor ekonomi. Ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Ini masalah nyata yang harus dipecahkan sama perusahaan-perusahaan besar ya setiap hari. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal pakai studi kasus dari salah satu pemain terbesar di Indonesia, yaitu Astra Internasional skala dan kompleksitas bisnis. Mereka itu jadi contoh yang pas banget buat kita. Soal tantangan keselamatan kerja, ini soalnya Astra ini bukan perusahaan biasa operasi. Mereka itu luas dan beragam banget di satu sisi. Mereka ngerakit mobil di pabrik yang super modern. Di sisi lain, mereka juga panen kelapa sawit di perkebunan yang luasnya minta ampun. Jelas, setiap lingkungan kerja punya risiko yang berbeda-beda. Oke, kita lihat lebih detail ya. Sektor bisnis utama mereka itu ada otomotif manufaktur, agribisnis, jasa keuangan, sampai infrastruktur dan logistik. Nah, keragaman inilah yang bikin manajemen keselamatan dari super kompleks dan tentunya super penting. Jadi, mereka mulai dari mana? Langkah paling pertama dan langkah paling fundamental dalam program keselamatan manapun adalah mengidentifikasi setiap potensi ancaman yang mungkin dihadapi para pekerja semuanya tanpa terkecuali. Yang menarik di sini itu bahaya itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang kelihatan jelas banget kayak mesin-mesin industri yang besar, tapi ada juga loh yang lebih luas yang nggak kelihatan. Contohnya gerakan berulang yang kalau dibiarin bisa bikin cedera jangka panjang. Biar lebih kebayang, kita ambil di sektor manufaktur Astra. Bahaya yang umum di sana itu misalnya risiko kejepit mesin. Aduh, ngeri ya. Terus, ada paparan kebisingan dan debu kontak dengan bahan kimia, sampai hal yang kelihatannya sepele. Kayak kepleset atau jatuh, bahkan postur kerja yang salah pun itu sudah dihitung sebagai bahaya yang harus diwaspadai. Oke, setelah punya daftar panjang soal potensi bahaya apa, langkah selanjutnya. Nah, disinilah mereka mulai menganalisisnya. Ini fakta yang krusial banget. Gimana daftar bahaya tadi diubah jadi sebuah rencana aksi yang jelas dan terstruktur proses yang sangat besar. Metode ini untuk jadi yang pertama mereka identifikasi bahayanya apa saja secara spesifik, kedua dievaluasi seberapa parah sih dampaknya dan seberapa sering kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, yang terakhir dari hasil evaluasi itu baru dia dikategorikan tingkat risikonya. Hasilnya jadi ada pemetaan yang super jelas dengan mengelompokkan risiko jadi tinggi, sedang, dan rendah. Perusahaan jadi bisa fokusin sumber daya dan perhatiannya ke masalah yang paling mendesak. Sudah pasti yang risikonya tinggi jadi prioritas nomor 1 yang harus segera ditangani. Nah, sekarang kita pindah dari analisis ke aksi nyata. Yuk kita lihat langkah-langkah konkret apa aja sih yang diambil Astra buat melindungi karyawannya dari semua risiko yang udah dipetakan tadi. Salah satu pilar utamanya adalah APD atau alat pelindung diri. Mungkin sudah sering dengar ya, ini tuh intinya semua pakaian atau peralatan khusus yang wajib dipakai karyawan buat melindungi diri dari bahaya di tempat kerja. Contohnya pasti udah familiar banget, helm dibuat melindungi kepala, sepatu keselamatan buat kaki, sarung tangan, kacamata, pelindung, sampai pelindung telinga. Bisa dibilang ini adalah garda terdepan. Atau mungkin lebih tepatnya garda terakhir bagi setiap pekerja. Tapi ini
Nih, poin yang paling penting keselamatan yang sama sekali bukan intinya adalah gimana caranya membangun lingkungan kerja yang emang aman dari akarnya. Caranya ya lewat pelatihan rutin, punya SOP yang jelas, sampai mikirin ulang desain tata letak tempat kerja biar lebih aman. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Gimana sih prosedur keselamatan internal ini bisa nyambung ke reputasi dan kesuksesan perusahaan di panggung dunia? Ternyata nyambung banget loh, perusahaan kelas atas kayak Astra itu mainnya di dua level pertama. Sudah pasti mereka harus patuh 100% sama semua hukum dan peraturan keselamatan di Indonesia. Tapi nggak cuma itu, mereka juga berusaha memenuhi standar praktek terbaik internasional yang sering sekali standarnya jauh lebih tinggi. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen ketiga yang baik tidak hanya melindungi tenaga kerja, tetapi juga mendukung daya saing perusahaan di tingkat global. Sesuai dengan perspektif mata kuliah wawasan global dan hubungan internasional. Demikian simulasi penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan Astra Internasional yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya manajemen K3 dalam dunia industri global. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.